Sepanjang sejarah Islam terdapat banyak imam-imam fikih yang muncul dan dipraktekkan ajarannya oleh umat Islam. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman hanya 4 imam yang masih eksis dan diterapkan oleh umat Islam yaitu fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Daftar singkat ini akan memaparkan secara ringkas sejarah dan perkembangan sebagian imam selain yang disebutkan. Jadi bisa dibilang bahwa eksistensi sebuah mazhab tergantung kepada jumlah penganutnya, yakni makin banyak penganut yang mempraktekkan akan semakin besar, dan jika makin sedikit yang mengamalkan maka nama mazhab turut perlahan hilang dan punah. Atha bin Abi Rabah adalah seorang bekas budak yang kemudian menjadi ulama besar dan berasal dari kota Mekah dan hidup di masa dinasti Muawiyah. Pernah beliau berangkat dari Mekah ke Damaskus, ibu kotanya dinasti Muawiyah, untuk berjumpa penguasa Hisham Abdul Malik dengan menggunakan keledai tua miliknya. Beliau dikatakan mencapai puncak derajat dalam hal agama dan ilmu fikih karena mampu mengendalikan jiwanya dan mengatur waktunya. Beliau selalu menjadi orang yang paling dicari saat ibadah haji dan dipinta untuk menerangkan suatu masalah tentang ilmu agama terutama hal ibadah. Malah para saudagar dan khalifah sering mendatangi Atha bin Abi Rabah, kerap menawarkan gemerlapnya dunia, namun beliau berpaling dari golongan dunia itu. Mazhab Al-Auza'i banyak diamalkan pada kisaran tahun kedua Hijrah dengan pendirinya bernama Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Auza'i. Ciri khas yang mencolok dalam fahaman mazhab ini yaitu mereka sangat benci sekali dengan qiyas dalam fikih mereka. Corak ini jelas terpengaruh oleh Imam Al-Auza'i sendiri yang merupakan seorang muhadis. Sayangnya di pertengahan abad ketiga, mazhab ini perlahan mulai hilang dengan masuknya mazhab Imam Al-Syafi'i ke Syam. Akhirnya sulit untuk melihat fikih dan corak usul mazhab Al-Auza'i serta fatwa-fatwa beliau. Tetapi kita akan masih mendapati beberapa tentang pendapat fikih beliau di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hasan al-Basri pada zaman mudanya, kelihatan bagus dan tampan lebih-lebih lagi apabila memakai pakaian yang mahal. Dia merupakan alim ternama pada era tabi'in sekaligus murid para sahabat Nabi SAW dan Ahlul Bait. Beliau menjadi murid salah seorang sahabat Rasul yakni Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Kata-kata mutiara dan nasihat yang disampaikannya selalu mampu menyentuh hati kaum muslimin. Hasan juga sempat diasuh oleh Ummu Salamah dan alhasil jadilah dia sangat faqih dalam ilmu agama. Tak hanya kepada masyarakat biasa, beliau seringkali menjadi penasihat para Amirul Mukminin, yakni Khalifah Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Bahkan beliau turut dimuliakan sebagai ahli sufi karena sifat zuhudnya. Ulama Al-Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi merupakan imam yang memiliki gelar hafiz yang diberikan bagi siapapun yang menghafal 100.000 hadits. Al-Laits adalah seorang yang soleh, ulama jujur, dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Selain terkenal dengan sifat kedermawanan, keilmuan Al-Laits turut menjadi sanjungan umum termasuk para ulama sezamannya. Sebagai ulama besar di Mesir, beliau mempunyai ilmu fikih dan hadis yang mendalam dan pernah mendapat ilmu agama dari Atha bin Abi Rabah yang merupakan mufti dan ahli hukum Makkah. Beliau pernah menduduki beberapa pos tetapi pernah menolak tawaran menjadi penguasa Mesir oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Said bin Al-Musayyib adalah pembesar para tabi'in yang sezaman dengan para sahabat Rasulullah. Beliau juga perawi yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Beliau adalah salah seorang ulama ahli hadits dan ahli fikih dari Madinah dan termasuk golongan tabi'in dan merupakan salah seorang dari 7 fuqaha Madinah. Di antara ketujuh tokoh Madinah tersebut, Said sering dianggap sebagai yang paling berpengaruh. Beliau tak pernah ketinggalan salat berjamaah selama 40 atau 50 tahun, tetapi seorang yang tegas dan tak mau tunduk dengan kemauan para penguasa. Namun begitu beliau tetaplah seorang yang lembut dan mengedepankan rasa persaudaraan dalam pergaulan terutama dengan orang-orang yang solih dan bertakwa. Sufyan ats-Tsauri tercatat sebagai salah seorang tokoh ulama di masanya. Imam dalam bidang hadits juga bidang keilmuan lainnya dan terkenal sebagai pribadi yang wara, atau sangat hati-hati dan zuhud. Beliau dikenal sebagai imam dalam bidang hadis dan dinilai setara dengan para imam fikih mazhab yang 4. Disebut ahli fikih dan ahli hadits itu ada 3, yaitu Ibnu Abbas dan Asy-Sya'bi pada zamannya dan ats-Tsauri pada zamannya. Beliau bernama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Imam Sufyan pernah dipertemukan dalam perdebatan dengan Imam Syafi'i, di mana keduanya sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing disertai argumentasi yang kuat dan akhirnya kedua dari mereka membenarkan pendapat lawan.
Amir bin Syurahbil Asy-Syabi lahir dari keluarga muslim yaitu 6 tahun setelah masa khilafah Al-Faruq dan beliau yang lebih dikenal dengan Asy-Syabi merupakan seorang ulama tabi'in yang terkemuka. Beliau merupakan seorang imam ilmu, penghafal hadits serta ahli dalam bidang fiqh. Ia meriwayatkan hadits dari Ali bin Abu Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, Ibnu Umar dan lain-lainnya. Ia mengendalikan pengadilan Kufah beberapa lama masanya. Fatwa-fatwanya telah berkembang di masa sahabat sendiri dan hal ini menunjukkan bahwasanya beliau mempunyai ilmu yang luas dalam bidang hadits dan fiqh. Para ulama sepakat bahwa Asy-Syabi adalah seorang imam dan seorang yang sikah dan semua ulama memujinya karena keluasan ilmu dan keutamaannya. Muhammad bin Jarir at-Tabari adalah salah satu penafsir dan sejarawan terkemuka dalam sejarah Islam dan karena bukunya yaitu Tafsir Al-Tabari dan Sejarah Al-Tabari, beliau mengasaskan mazhab fiqh sendiri tetapi mazhab fiqh itu telah pupus pada masa kini. Pendapat-pendapat fiqh beliau hanya dapat dilihat dalam kitab-kitab karangannya dan mungkin sedikit yang mempraktekkannya. Sepanjang hidupnya, beliau memilih hidup secara zuhud. Nama At-Tabari atau biasa dipanggil Abu Ja'far karena dinisbatkan ke nama tanah kelahirannya Tabaristan. Beliau hidup pada masa keemasan Islam semasa pemerintahan Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Malah Imam Tabari juga dibarengi dengan tuduhan beraliran Syiah. Salah satu mazhab fikih yang pernah hidup dan berkembang di dunia Islam adalah mazhab Az-Zahiri. Nama pendirinya ialah Daud ibn Ali ibn Khalaf al-Ashfiani, dilahirkan di Kufah dan lebih dikenali dengan gelaran Abu Sulaiman al-Zahiri. Beliau belajar dari murid Imam Syafi'i serta pernah mengikut mazhab Syafi'i, bahkan beliau ada mengarang kitab berkenaan dengan manaqib Imam al-Syafi'i. Beliau bukan pengikut mazhab Syafi'i, bahkan mendirikan mazhab Ad-Dawudi yang kemudian disebut Az-Zahiri yang bermaksud kepada zahir lafaz Al-Quran dan Al-Sunnah. Beliau menolak penggunaan takwil dan qiyas dan penggunaan al-ra'i serta ijtihad yang lain. Dasar mazhabnya adalah nas-nas daripada Alkitab, Al-Sunnah dan ijma sahaja. Selain 4 imam mazhab yang menjadi rujukan imam dalam tradisi fikih Sunni, ada juga sejumlah ahli-ahli fuqaha di luar ahli sunnah. Mereka adalah imam besar fikih yang masuk ke dalam jajaran mujtahid mutlak yang kapasitas keilmuannya setara dengan 4 mazhab fikih, yaitu Imam Zaid bin Ali. Beliau adalah seorang mujtahid fikih aliran Syiah yang hidup sebelum era 4 imam mazhab fikih Sunni. Sebagian sumber menyebutkan bahwa Zaid bin Ali adalah tabi'in. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki kecerdasan mumpun dan pendapat-pendapat serta argumentasinya sangat kokoh. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikih serta pakar tafsir dan juga seorang penyair.